Bapak dan Ibu sekalian, kita akan mentadaburi surah Yasin. Dan saya berikan sedikit pengantar. Yang pertama, bahwa surah Yasin itu termasuk surah yang paling banyak dibaca, Pak. Tentu saja setelah Al-Fatihah yang paling banyak ya. Dan bukan cuma di Indonesia orang membaca surah Yasin, di negara-negara lain juga. Di tempat saya banyak bapak-bapak yang baca Qurannya nggak lancar tapi Yasin hafal, Pak. Karena saking seringnya ikut acara-acara yang membaca Yasin ya. Dalam konteks kita ini di Indonesia ada selamatan, ada acara tasyakuran, mereka pengen baca Al-Quran. Nah, yang dipilih biasanya surah Yasin. Jadi mungkin ya tadi itu bahwa Yasin adalah surah yang termasuk yang paling banyak dibaca dan dihafal di Indonesia dan di banyak negara lain. Nah, salah satu alasannya adalah karena banyak hadis yang menyebutkan keutamaan Yasin, Pak. Kebetulan saya punya buku judulnya Tafsir Maqasidi Surah Yasin. Nah, di situ saya sebutkan beberapa hadis terkait keutamaan surah Yasin yang kalau kita baca kita termotivasi untuk selalu membaca Yasin. Dan saya termasuk orang yang sangat sering baca Yasin, Pak ya. Ini saya dari rumah kemari baca Yasin 2 kali, Pak. Dan kalau saya ke kantor itu mungkin 2 kali 3 kali. Kan naik motor, Pak, enak ya. Ya karena itu tadi, karena orang Indonesia banyak yang hafal Yasin, ya kita baca Quran yang kita hafal. Nah, beberapa hadis yang terkait keutamaan Yasin. Yang pertama, inna likulli syai'in qalban wa qalbul Qur'an Yasin. Segala sesuatu itu punya intisari, dan Al-Quran itu intisarinya ya Yasin. Jadi kandungan Al-Quran itu semua ada di surah Yasin menurut hadis tadi. Ada lagi hadis, siapapun orang yang masuk kuburan lalu membaca surah Yasin, maka dia akan diberikan pahala sebanyak pahala orang yang ada di kuburan itu. Bayangkan kita masuk ke kuburan Baqi di Madinah atau Ma'la misalnya. Di situ banyak sahabat Nabi yang wafat, banyak orang mulia wafat. Kita ziarah baca Yasin, maka kita dapat pahala sebanyak pahala yang mereka miliki. Maka motivasi kan gede besar sekali, Pak, untuk baca Yasin memang. Ada lagi orang yang baca Yasin malam hari, maka asbahahu maghfuran lahu. Pagi hari semua dosanya diampuni Allah. Ada lagi hadis yang bunyinya orang yang membaca Yasin maka seakan-akan dia menghatamkan Quran 10 kali. Nah, bayangkan bahwa Al-Quran yang 30 juz itu pahalanya 1/10 surah Yasin. Nah, perlu saya sampaikan, Pak, ini kalau di buku saya ya, semua hadis keutamaan surah Yasin kualitasnya dhaif, lemah, semuanya. Nah, hadis dhaif itu artinya begini, Pak, ada 2 macam hadis dhaif. Yang pertama, hadis disebut dhaif kalau dia bukan sabda Nabi tapi dibilang sabda Nabi. Ini ada ucapan bagus, yang ngomong siapa kita nggak tahu atau kita tahu, lalu kita bilang ini hadis Nabi. Nah, itu yang pertama, hadis dhaif yang pertama adalah ucapan yang bukan sabda Nabi tapi disebut sabda Nabi. Perbuatan yang tidak dilakukan Nabi tapi disebut Nabi melakukannya. Itu hadis dhaif yang pertama. Ada banyak, Pak, hadis dhaif yang seperti itu. Misalnya hadis hubbul waton minal iman. Itu palsu, Pak. Dhaif itu. Cinta negara adalah bagian dari iman. Wah, kalau gitu hadisnya dhaif berarti kita nggak usah cinta negara. Ya, itu salah paham namanya. Hadisnya dhaif, palsu bahkan. Artinya Nabi nggak pernah ngomong hubbul waton minal iman. Tapi bukan berarti kita nggak boleh cinta negara. Kan Nabi nggak ngomong. Ya, untuk sesuatu yang menjadi kodrat kita nggak perlu hadis untuk mencintainya. Saya kasih contoh. Bapak cinta mobil mewah, Bapak cinta uang. Itu nggak perlu ada hadis untuk menganjurkan kita cinta uang, karena secara kodrati kita udah cinta uang. Laki-laki suka perempuan, perempuan suka laki-laki. Itu nggak perlu hadis untuk
menyemangati kita untuk mencintai lawan jenis, nggak perlu, karena sudah kodrati kita pasti suka lawan jenis gitu kira-kira. Maka mencintai negara itu sudah kodrati kita, Pak. Kita pasti cinta negara. Kita lahir di situ, besar di situ, tumbuh di situ, belajar di situ, ya maka kita pasti cinta negara. Jadi Nabi nggak perlu menyampaikan hubbul watanul iman karena kita pasti cinta negara. Kalau konteksnya Indonesia ya semua kita pasti cinta Indonesia. Ya apapun yang terjadi di sini ya nyaman-nyaman aja gitu, menyenangkan ya. Baik. Itu yang pertama, hadis disebut dhaif kalau sebenarnya dia bukan sabda atau perbuatan Nabi tapi disebut sabda dan perbuatan Nabi. Yang kedua, hadis dhaif artinya itu sebenarnya Nabi ngomong, Nabi bersabda. Tapi sabdanya itu berubah. Berubah, misalnya Nabi ngomongnya segini, tiba-tiba jadi tinggal pendek. Nah, atau Nabi ngomongnya pendek tapi jadi panjang. Atau Nabi ngomong begini tapi kemudian berubah urutannya. Nah, itu disebut hadis dhaif. Jadi beneran Nabi menyampaikan sesuatu, melakukan sesuatu, tapi saat kita sampaikan ke orang lain terjadi perubahan karena kita tidak cermat atau lupa. Saya tidak tahu Bapak dan Ibu ini kalau misalnya mau belanja itu nyatet atau tidak. Kalau yang hafalannya bagus kan ya dia mau beli apa gitu diingat-ingat, lalu pulang semua yang ingin dibeli ada di tas belanjanya. Tapi ada orang yang kemudian pengen belanja 5 Pak, baru beli 3 udah bingung, yang 2 apalagi ya, apalagi itu yang 2 itu, cari apa gitu, muter-muter nggak ketemu, pas sampai rumah baru ingat, oh iya ini belum, balik lagi. Nah nanti dalam periwayatan hadis itu terjadi seperti itu. Ini ada ucapan Nabi, ada sabda Nabi, tapi sampai ke kita berubah, ada penambahan redaksi, ada pengurangan redaksi, bahkan ada perubahan urutan dan seterusnya. Ini hadis dhaif juga. Nah saya ulang lagi, hadis-hadis terkait keutamaan Yasin semuanya dhaif, semuanya dhaif. Nah kalau gitu kita nggak baca Yasin, lah hadis sahihnya ada, yaitu keutamaan membaca Al-Quran. Itu sahih Pak. Nabi bilang orang yang baca Al-Quran 1 huruf dapat 10 pahala. Misalnya Al-Fatihah hurufnya 156, maka pahalanya 1560. Semua surat dalam Al-Quran tuh per hurufnya dapat 10 pahala. Jadi baca Yasin ada pahalanya, besar pahalanya. Baca Al-Maidah ada pahalanya, ada, besar pahalanya. Baca Al-Anfal ada pahalanya, besar pahalanya. Maka Nabi menghendaki kita membaca semua surah dalam Al-Quran, bukan cuma 1 surah, Yasin saja, jangan gitu kira-kira. Karena tadi, jadi ada beberapa orang yang saya tahu baca Qurannya nggak baik, malah nggak bisa baca Quran, tapi Yasinnya hafal. Karena saking sering membaca itu. Nah, padahal Al-Quran bukan cuma Yasin. Masih ada 113 surah dalam Al-Quran yang perlu dibaca dan dikaji. Nah, jadi baca Yasin bagus, sangat bagus. Sama seperti surah yang lain, dia adalah salah satu cara yang paling mudah untuk mendapatkan pahala. Asik Pak kalau baca Quran itu, karena kita bisa melakukan aktivitas lain sambil baca Quran. Ya kayak saya tadi itu naik motor dari rumah sampai sini ya baca Yasin bisa 2 kali, dan beberapa surah lain bisa. Ngapain lagi misalnya ya sambil jogging, kalau Bapak jogging misalnya, atau kalau yang masak-masak ya. Jadi artinya membaca Al-Quran itu tidak membutuhkan persiapan, tidak membutuhkan kerepotan. Kita bisa melakukan sambil melakukan aktivitas lain. Baik, maka walaupun hadis-hadis keutamaan surah Yasin dhaif, tapi bukan berarti kita tidak dianjurkan. Tetap dianjurkan. Nah, salah satu motivasi saya membaca Yasin banyak sekali, sangat banyak Pak. Sehari itu kalau saya normal gitu ya mungkin 4-5 gitu. Ya karena memang hafal. Salah satunya ya pertama hafal, yang kedua Imam Ibnu Katsir pernah bilang begini. Siapapun orang yang punya keinginan lalu baca surah Yasin, maka mudah-mudahan keinginannya akan dikabulkan, gitu kira-kira. Nah itu mungkin pengalaman beliau. Jadi tiap kali beliau punya keinginan lalu berdoa membaca surah Yasin, dikabulinnya lebih cepat gitu. Mungkin pengalaman orang kan beda-beda Pak ya.
Nah, maka saya termasuk orang yang suka membaca Yasin selain memang sudah hafal. Yang kedua ya tadi ya sekalian berdoa lah, Tuhan saya lagi pengen punya ini nih gitu. Saya pengen melakukan ini, lalu saya baca surah Yasin sebagai cara saya untuk berdoa. Baik, maka walaupun surah Yasin keutamaannya atau hadis keutamaan surah Yasin itu dhaif semuanya, tetapi kita tetap membaca, dan saya termasuk yang paling banyak membaca surah Yasin. Ya ini jalan kemari sampai jam 4 sudah 2 Yasin. Nanti di sini pulang ya mungkin 2 atau 3 Yasin lagi. Karena memang menyenangkan dan gak sulit sebab sudah